guys, kembali lagi bersama aku Bilky Zuria and aku Astri, aku Salsa, dan kita adalah Trio Sempro. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sosok yang menjadi ikonik literasi Indonesia, yaitu Andrea Hirata. Oke, kapan sih seorang Andrea Hirata itu lahir? Jadi Andrea Hirata itu lahir bulan Oktober tanggal 24 tahun 1967 di Belitung. Dia itu dari kecil hidupnya tuh sederhana banget, tapi itu dia rasa ingin tahunya tuh tinggi sekali, dan dia dari kecil punya rasa kepo dalam semua hal. Gimana sih kehidupan dia dulu sebelum jadi perintis yang sangat sukses seperti saat ini? Jadi gini, Andrea kecil itu suka banget namanya membaca. Dia aja bacanya dari bekas buku, bekas koran, habis itu bahkan bekas majalah-majalah yang udah sobek-sobek dia susun jadi satu terus dibaca. Saking sukanya membaca. kayaknya soalnya. Buku apa sih yang pertama kali terbit itu? Jadi buku yang pertama kali terbit itu buku Laskar Pelangi, keluaran tahun 2000. 2005, ya 2005, maaf salah. 2005. Hasilnya luar biasa banget loh, buku itu udah terjual jutaan piece. Dan tahu nggak sih kalau bukunya udah diterjemahin ke dalam 20 bahasa asing. Bahkan ada film tahun 2008 loh, kata-katanya nih, bioskop waktu itu rame banget. Bahkan ada yang nangis pas nonton. Belum lagi soundtrack Laskar Pelangi dari Ninji, masih jadi lagu motivasi sampai sekarang. Apakah cerita itu diambil dari kehidupan seorang Andrea Hirata? Ya, bener banget. Jadi Andrea Hirata itu menulis bukunya itu terinspirasi dari pengalaman masa kecilnya yang walaupun dia hidup sederhana, keterbatasan, tapi dia nggak takut punya mimpi yang besar untuk jadi penulis yang terkenal. Dan yang bikin kerennya lagi, dia nggak cuma berhenti di mimpi aja. Dia juga kuliah di Universitas Indonesia, terus lanjut dapat beasiswa ke Paris sama Sheffield di Inggris. Dari kampung kecil bisa sampai Eropa, gila banget nggak sih? Iya, gila banget sih itu. Maaf ya Ustaz. Terus apa sih? Terinspirasi dulu. Terus apa sih kalian yang bisa terinspirasi dari seorang Andrea Hirata itu? Sampai sumuk tuh. Iya. Buat gue pribadi nih ya, Andrea itu bukti kalau pendidikan bisa ngebawa kita kemana aja nih. Dari kampung kecil di Belitung sampai ke dunia. Dan gue suka banget sama salah satu kutipan dia. Yang berisikan bahwa kemiskinan bukan alasan buat berhenti bermimpi. Itu dalam banget gak sih? Kalau aku sih lebih ke karakter anak-anaknya yang polos tapi penuh semangat. Itu ngingetin banget sama masa kecil kita yang walaupun kita punya mimpi tapi kita nggak takut gagal dan mencoba. Ini ditutup. Ditutup apa? Ditutup goblok. Ditutup. Dan menurut gue lagi nih ya, pesannya tuh universal dari pendidikan, mimpi, perjuangan. Semua orang bisa relate banget dari miskin sampai ke kaya nih.
Oke, podcast kali ini sudah sampai di sini aja. Saya tutup, oke? Terima kasih.